Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu, silakan dibuka surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29, ada di halaman 253. Kita insyaallah akan baca sampai ayat 34. Kita mulai dengan ta'awudz, wahid, isnain, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Allahumma arhamna bil Quran. Hari lebaran sowan mertua. Kalau tidak sowan berasa malu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Cakep. Mudah-mudahan sehat selalu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Jujur sebetulnya saya agak ketar-ketir karena sampai zuhur saya tidak di WA sama Pak Supri. Ini kajiannya mau lanjut apa enggak gitu. Karena saya terbiasa memastikan kalau tidak ada konfirmasi maka saya yang akan konfirmasi. Kemarin baru cerita dengan yang dulu bertugas sebagai, kalau di kami itu seksi dakwah masjid itu dulu ada ustadz yang sudah dijadwalkan khutbah. Di hari beliau bertugas itu satu hari sebelumnya sudah di WA. Besok jadwal ustadz bisa apa tidak? Tidak ada jawaban, tidak ada konfirmasi. Sampai kemudian pihak kami itu mencari khotib cadangan. Khotib cadangannya datang. Pas hari H ternyata yang bersangkutan datang. Dan ketika tahu diganti, marah-marah. Kalau saya tidak ada konfirmasi, itu berarti saya bisa kayak gitu. Kalau saya memilih supaya aman, nunggu konfirmasi atau saya yang konfirmasi. Ya. Karena saya pernah juga tugas di satu tempat, kuliah subuh, saya datang, sudah ngimami, Masya Allah, begitu saya salam, terlihat ada pemateri yang lain. Ada apa ini? Terus dilihat oleh para jamaah, kami berdua ngobrol. Ustaz, ini jadwal siapa? Coba lihat tanggalnya. Yang salah siapa Bapak Ibu? Saya atau dia? Yang salah siapa? Yang salah saya. Jadi saya datang terlalu kasih karena salah lihat tanggal. Akhirnya beliau mempersilahkan saya untuk, udah Ustaz, antum saja, karena beliau jauh lebih muda dari saya. Tapi detailnya renteng-renteng. Ya, jadwalnya antum, rezeki saya bisa nimba ilmu sama antum. Tuh. Dan itu terjadi 2 kali dengan orang yang sama di tempat yang berbeda. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini ketemu lagi, ini wajah-wajahnya kayaknya udah panen Lailatul Qadar ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua, dan mudah-mudahan Allah balasi. Tapi omong-omong, apa tandanya amal kita selama Ramadan diterima? Apa tandanya? Bapak Iramakumullah, di Al-Quran, silakan dibuka
Surat At-Taubah ayat 111. At-Taubah ayat 111. Ayat ini cerita tentang jihad, tapi insya Allah relevan dengan kondisi kita saat ini. Apa bedanya surat At-Taubah dengan surat yang lain? Tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Lihat ayat pertamanya. Bunyinya baro'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ayat pertamanya itu berisi baro'ah. Ayat-ayat Quran yang lain itu awalnya, awal suratnya biasanya berisi perdamaian, kasih sayang gitu. Tapi tidak dengan surat At-Taubah. Baro'ah ini adalah pemutusan hubungan. Suasananya gimana Bapak Ibu? Tegang apa tegas? Ya, tegas nih. Baro'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini adalah pernyataan pemutusan hubungan antara Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik. Pemutusan perjanjian. Baik, di ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Oke. Kita berhenti di sini dulu Bapak Ibu. Ada pelajaran yang saya dapat ketika kita semua ini ke saya dulu nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendapatkan pelajaran yang sama. Kemarin kita khatam berapa kali Ramadan? Taruhlah sekali sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan di awal Ramadan. Saya mau khatam sekian kali. Bapak ternyata ada salah seorang ustadz tidak saya sebut namanya. Ketika engkau sudah bisa menghatamkan Al-Quran, ketika engkau sudah bisa membaca terjemahnya, maka mintalah kepada Allah agar Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagimu. Saya ketika mendengar itu Bapak Ibu terkejut. Iya ya. Apakah Al-Quran itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sudah menjadi petunjuk buat kita belum? Karena di ayat 2 surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita berpuasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jadi korelasinya Bapak Ibu, orang-orang yang bertakwa itu mestinya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, sudah apa belum? Sudah apa belum Bapak Ibu? Artinya pertanyaannya 2 sisi. Apakah Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita? Atau apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Apakah Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita, ataukah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Karena gini, ini Quran itu nanti Bapak Ibu, hadisnya panjang, tapi di sana ada kalimat Rasulullah. Quran itu bisa menjadi hujjatun laka wa hujjatun alaika. Hujjatun laka wa hujjatun alaika. Bapak Ibu, ada kata yang lain, ada kalimat Rasulullah yang lain yang ada kata laka dan alaikanya. Di kalimat apa? Di kalimat apa? Doa untuk mempelai. Coba bunda-bunda itu kalau jenengan berdoa untuk mempelai, yang didoakan yang laki-laki yang perempuan. Yo, mulane ayo walaupun sudah tua, sudah berumur, tetap niat belajar bahasa Arab karena sangat penting. Coba kalimatnya barakallahu laka wa baraka alaika. Berarti doanya kepada siapa? Yang laki-laki, yang perempuan doanya enggak. Doanya di kalimat berikutnya wa jama'a bainakuma. Tapi barakallahu laka wa baraka alaika itu doanya untuk mempelai laki-laki. Dan kalimatnya di situ laka dan alaika.
Bapak Ibu, pemahaman terhadap perkara seperti ini sangat penting. Sebab tadi kalimat Rasulullah, Quran itu bisa menjadi hujjatun laka, menjadi hujjah pakai huruf lam, laka atau alaika. Karena dua kalimat ini adalah kalimat yang berlawanan. Barakallahu laka. Mudah-mudahan Allah berkahi urusanmu pada hal-hal berkait dirimu pada laka, urusan yang engkau sukai. Urusan yang engkau sukai. Maksudnya perkara-perkara pada istrimu yang engkau sukai. Didoakan apa Bapak Ibu? Keberkahan, keberkahan. Wa barokah alaika, dan mudah-mudahan Allah berkahi engkau pada istrimu perkara-perkara yang tidak engkau sukai. Maka nanti boleh dikonfirmasi kepada guru kita nih, Ustaz Darussalam. Bapak Ibu sokan berdoa enggak ketika ada orang menikah, didoain begini, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah itu. Didoakan enggak? Orang wani ngaku ya. Karena di situ beliau koreksi. Siapapun dia, karena ayatnya bunyinya gimana? Ar-Rum ayat 21 itu kalau dibaca pas ada pernikahan. Wa min ayatihi an kum, di situ siapa? Khusus orang beriman apa bisa semua manusia? Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada ayat Quran yang khusus untuk orang-orang yang beriman, ada ayat Quran yang berlaku umum untuk seluruh manusia. Jadi ayat itu menceritakan siapapun manusia asal dia mendahului proses rumah tangganya dengan hal-hal yang tidak melanggar syar'i, apapun agamanya. Apapun agamanya. Tidak LKMD gitu Pak. Apa LKMD? Ngerti ya? Kalau tidak seperti itu, nanti sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah keniscayaan. Napa Bapak Ibu? Keniscayaan. Jadi urusan sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah keniscayaan dari sebuah rumah tangga yang diawali dengan hal-hal yang tidak melanggar nilai-nilai syar'i. Maksudnya kalau kita ya udah yang ngaji itu kan pacaran gitu nggih. Kalau mungkin yang lebih umum lagi didahului dengan hubungan suami istri di luar nikah, itu kan sudah melanggar. Nanti sakinah mawaddah warahmah itu menjadi sesuatu yang otomatis Bapak Ibu. Tapi bedanya kalau kita orang beriman itu pada doa yang diajarkan Rasulullah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang beda antara kita dengan mereka itu adalah persoalan keberkahan. Dan itu Rasulullah ajari kita untuk berdoa minta keberkahan pada perkara dari pasangan kita yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Ustaz Anang, yang disukai contohnya apa? Dari pasangan kita. Senyumnya, nggih, pinter masaknya, nggih, napa malih? Perhatiannya, nggih. Iya, apa yang tidak kita sukai? dengerin Bu. Berarti yang ngendikot serempet ini pengen punya istri pendiam. Ya. Padahal kalau punya istri pendiam repot nggak? Bun, kopi bun, diam. Awas Bapak Ibu. Makanya saya juga sampaikan. Apakah keluarga Rasulullah adalah contoh keluarga yang terbaik? Keluarga loh, bicara keluarga. Keluarga siapa yang bisa menjadi contoh terbaik buat kita? Keluarga. Beneran urusan keluarga. Bapak Ibu rahimakumullah, keluarga terbaik adalah keluarga kita. Keluarga kita sendiri. Coba mau nyontoh keluarganya Nabi Ibrahim. Ayo, para bunda mau enggak?
jadi Ibunda Hajar ditinggal di tengah padang pasir liwang-liwung orang anak jin be orang anak ibaratnya ya. Iya kan? Jadi keluarga yang terbaik keluarga siapa? Keluarga kita. Loh, contoh dari Rasulullah apa, Ustadz? Yang kita contoh dari Rasulullah adalah kalimat beliau, khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarganya. Wa ana dan Rasulullah ngaku memproklamasikan bahwa wa ana khairum min ahli. Aku itu orang yang paling baik perlakuannya kepada keluargaku. Jadi yang kita contoh dari Rasulullah bentuk keluarganya atau perilaku Rasulullahnya? Perilakunya. Iya. Loh, kalau keluarganya Rasulullah nyontoh istrinya 11. Nggih. Biliknya ada di sebelah masjid 1 2 3. Mau enggak, Bun? Yang di kontrakan rumah bagus be, masa ayah seprana yang ngontrak lain ya, berarti kontraktor terus gitu ya, udah dibikinin rumah nanti ngenyang lagi sebelah itu kan begini ya, sudah dibikinin lantai 2 gitu, seperti yang di depan. Mudah-mudahan tidak ngenyang ya Pak. Iya kan? Maka keluarga yang terbaik adalah keluarga kita. Khairukum li ahli. Bapak Ibu, kalimat yang saya sampaikan, Al-Quran hujjatun laka. Ini kalimat Rasulullah Quran itu bisa menjadi hujjah laka. Maksudnya apa? Yang membelamu. Alaika atau yang menjatuhkanmu. Ngeri nggak Bapak Ibu? Maka balik lagi ke ayat 111 surat At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman. Apanya yang dibeli? Anfusahum, jiwa mereka. Wa amwalahum dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Dibelinya dengan apa? Surga. Nggih. Mudah-mudahan setelah kita tadabburi ayat ini, kita jadi lebih bersemangat lagi memohon kepada Allah supaya Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Okay? Ada penjual, ada pembeli. Saya dengan Pak Supri jual beli. Siapa yang kerjaannya jual beli nih? Jamaah Masjid Usman bin Affan. Yang kerjaannya jual beli. Barangnya apa yang diperjualbelikan? Namanya apa? Barang yang dijual belikan namanya apa ya Pak? Ustaz Tanah? Nggih. Makanya gini, saya kan tadi bertanya, apa sih tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita kaitkan dengan ayat ini. Yakin nggak kita, Bapak Ibu rahimakumullah? Yakin nggak kalau amal kita kemarin Ramadan diterima? Kalau yakin dasarnya apa? Kalau tidak yakin dasarnya apa? Kalau yakin dasarnya apa? Kalau tidak yakin dasarnya apa? Nih, Ustaz Anang sama Pak Supri itu satu ketika, ya misalnya ya Pak Supri itu jualan rumah lah ya, jualan rumah tahun. Ustaz Anang cari rumah, kasih spesifikasinya, Pak Supri saya butuh rumah dengan ukuran sekian, oke, saya pengen kamarnya seperti ini. Kemudian kalau bisa jalannya nggak terlalu ramai, jadi ada jalan di depan tapi jangan di jalan protokol sehingga nggak terlalu ramai. Ustaz Anang menyampaikan spesifikasi syarat-syaratnya. Pak Supri langsung bilang gini, oh siap Ustaz, saya ada rumah sebagaimana yang panjenengan inginkan. Gitu. Oke, kapan kita cek TKP? Disepakati nggih, hari H jam D, mereka berdua kemudian janjian di rumah tersebut. Kira-kira kalau rumah yang Pak Supri tunjukkan, yang beliau miliki itu, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ustadz Anang spesifikasinya, yakin nggak rumah itu akan dibeli? Yakin nggak? Yakin. Wah ini 99,9% Ustadz Anang mau beli. Pertanyaannya sekarang, kalau jual beli makhluk dengan makhluk, biasanya yang dikasih bonus, yang beli apa yang jual?
Biasanya yang beli apa yang jual? Bun, kalau jual beli bunda dengan bunda yang lain, biasanya yang kasih bonus yang jual apa yang beli? Hah? Nih, kita punya kafe ya di depannya. Ada mendoannya kan? Ya. Kalau misalnya saya misalnya, saya pesan ke ownernya, Pak, saya pesan mendoan 10 gitu. Kira-kira dikasih 10 apa dilebihin? Kira-kira. Ustadz loh. Mohon maaf ya Pak. Iya kan? Yang kasih bonus siapa? Yang jual. Okay. Jadi kayaknya nggak mungkin begitu terjadi transaksi Ustadz Anang sebagai pembeli sepakat harganya misalnya 500 juta gitu. Ustadz Pak Supri, saya saking senangnya dengan barang ini, saya beli 550. Kayaknya jarang. Paling yang terjadi begini, Ustadz Anang, ini kan rumahnya udah jadian, udah dengan beli. Ini kan belum ada kanopinya, nanti tak kasih kanopi ya, gitu kan? Iya, coba lihat. Jual belinya Allah dengan makhluknya. Lihat. Pak Supri atau yang punya mendoan, ketika bikin mendoan modalnya dari mana? Modalnya. Yo, Pak Supri punya rumah, bikin rumah yang mau dijual itu modalnya dari mana? Kalau nggak punya duit, pinjem, itu kan nanti bagi hasil dengan yang minjemi kita. Lihat. Ketika Allah membeli dari siapa? Orang-orang yang beriman, yang dibeli apa? Jiwanya, hartanya. Oke. Penjualnya siapa? Nah, kebalik. Pembelinya siapa? Allah. Penjualnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu, mudah-mudahan, iya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman atau kama qala. Saya suka sampaikan hadis itu supaya kita senantiasa bersemangat datang ke masjid. Jika engkau saksikan ada orang yang senantiasa melazimi masjid, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, kamu lihat ada orang yang senantiasa melazimi masjid. Lazim itu Bapak Ibu, ini Ustaz Sakroni. Lazim itu kalau dalam urusan tahsin itu mad di atas mad wajib. Kenapa saya bawa urusan tahsin ke dalam urusan ini? Jadi lazim itu wajib bagi lewat. Maksudnya apa? Bapak Ibu, orang yang beriman, ngaku beriman, sholat jamaah itu wajib apa lazim? Setuju? Tapi nyong orang melazimkan loh ya maksudnya. Gue mau merubah hukum. Kama qala Gus bahkan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu kriminal gitu kan. Tapi kalau kita bicara adab kepada Allah, orang yang beriman itu sholat jamaah lazim. Lazimnya orang yang beriman, imannya udah level tinggi, maka dia berjamaah sholatnya kan gitu. Bapak rahmatullah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat orang kau senantiasa melazimi masjid, saksikan dia adalah orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita seperti itu masuk ke dalam ayat ini enggak? Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman. Kita, nggih. Rasul, sahabat, kemudian apa? Tabiin gitu nggih. Ila yaumil qiyamah, orang-orang yang mengikuti syariat beliau, orang-orang yang beriman. Allah beli dari orang-orang yang beriman. Apanya yang dibeli? Jiwanya, hartanya. Jiwa dan hartanya orang-orang yang beriman itu yang ngasih siapa? Sekarang udah tahu bedanya Pak Supri. Siapa yang ngasih? Yang ngasih Allah. Nggih? Dibeli sama Allah. Iya. Dibelinya dengan apa? Bi anna lahumul jannah, nggih? Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Mulanya saya heran, orang kok sampai tidak beriman itu jangan gitu loh. Coba Bapak Ibu buka surat An-Nahl ayat 78. Okay. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi
la ta'lamuna syai'a, ora duwe pengetahuan, ora duwe modal, ora duwe keterampilan nggih. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah kasih 3 modal. Napa Bapak Ibu? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Kasih 3 modal. Apa saja? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah tidak menyebut telinga, tidak menyebut mata. Nanti ada pembahasannya sendiri. Allah menyebutnya apa? Pendengaran. Terus penglihatan dan hati. Urutannya kenapa as-sam'a dulu, baru al-absara, baru al-af'idah. Nanti ada pembahasannya sendiri. Oke? Tapi balik lagi ke ayat 111 surat At-Taubah. Semuanya yang kasih modal Allah. Jadi yang beli Allah, yang jual kita, orang-orang yang beriman, mudah-mudahan nggih. Tapi modalnya yang memberikan Allah. Maka ketika ada musibah, kita diperintahkan untuk mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu loh Bapak Ibu. Ini makin betah belajar Quran enggak kalau caranya kayak gini? Iya, walaupun keyakinan kita tidak bisa selevel dengan keyakinan Rasulullah, nggak bisa. Karena Rasulullah itu sudah ainul yakin. Kalau kita baru, Rasul itu, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sudah ainul yakin. Beliau sudah melihat surga, sudah melihat neraka. Jadi mau apapun di dunia, mau disiksa oleh musuhnya, diteror seperti apa, santai. Sudah tahu wujudnya neraka, sudah tahu wujudnya surga. Iya, tenang, santai. Lah Bapak Ibu, kalau misalnya saya menerangkan tentang surga dan neraka, tingkatannya sampai pada tingkatan apa? Ainul yakin? Enggak. Nggih? Ilmu yakin be bumbuan. Apa hakul yakin? Duh, wong sekelas sahabat, ya Rasulullah, celaka kami. Kenapa memang? Kami telah munafik, gitu kan? Kalau engkau menerangkan tentang surga, tentang neraka, seolah-olah neraka dan surga ada di hadapan kami, kan gitu. Tapi kalau kami balik ketemu anak istri, ngapain? Yang bikin lupa itu makhluk-makhluk sebelah itu ya. Pulang habis ngaji, udah damai, udah wajilat qulubuhum, sampai di rumah, Pak, wah, ngegas lagi gitu ya. Langsung hilang kabeh. Ilmu yang didapat dari masjid hilang semua. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, coba kalau tadi Pak Supri sudah menyediakan barang, spesifikasinya sudah sesuai dengan yang diinginkan Ustaz Anak, yakin diterima? Nah, sekarang jualan kita nih, apa jualannya? Jualan kita. Apa yang mau kita jual kepada Allah? Anfusahum wa amwalahum. Sudah kita setting, sudah kita hias, sudah kita tata sesuai dengan keinginan Allah belum? Yo kan, mikir kan? Maksudnya amal soleh kita, sholat kita, rukun Islam kita sudah sesuai dengan yang Allah inginkan belum? Sholatnya udah khusyuk, puasanya udah puasa yang khususil khusus gitu, kira-kira begitu. Bacaan Qur'annya kira-kira yang ya takta, nggih, cepetolan, ngertos cepetolan, ya kadang-kadang, kadang-kadang ain dibaca hamzah, ha dibaca ha gitu ya, iya, kaf dibaca qaf, ya kon mustaqim, kon an'amta ya an'amta, gitu, nggih, atau bacaan Quran kita sudah yang mahirun. Mahir itu tahu tajwidnya, panjang pendeknya, tahu terjemahnya, tahu tafsirnya sekalian. Sehingga nanti bisa ma'al kiromal katibin, bersama dengan malaikat yang mulia. Kira-kira yang mana? Duh, kalau sudah begini kan pantas orang dalam mlebu surga Bapak Ibu. Pantas enggak? Enggak pantas. Maka benarlah
ngendikane Kanjeng Nabi, kita semua dimasukkan surga bukan karena amal-amal kita, tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah Bapak Ibu. Yakin. Wong dilihat dari umur saja, umur loh ya, ini belum amal loh ya. Umur kita dengan surga yang Allah sediakan cocok nggak? Enggak. Enggak. Bagaimana bisa kita hidup di dunia, okay? Bolak-balik pertanyaannya sama. Rencananya mau mati tua apa mati muda? 3 pertanyaan yang salah kaprah ketika ada orang meninggal adalah salah kaprah loh ya. Salah kaprah maksudnya apa? Kalau bahasa Jawa salah kaprah bener ora lumrah. Jadi kalau dibetulkan gimana jadi orangnya? Ya Bun ya. Kalau angger wong Jawa ki nggodhog wedang apa nggodhog banyu Bun? Adang sega pada adang beras. Padahal kata adang sega nggodhog wedang wis salah apa bener? Kan salah ya. Tapi kalau dibenerna jadi orang lumrah gitu. Salah kaprah, bener orang lumrah. Kalau ada orang yang meninggal itu pertanyaannya 3 Pak, standar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Junaidi Abdillah. Apa panyung sing contoh. Biasanya pertanyaannya apa? Itu usianya berapa? 1. Yang kedua, sakitnya apa? Yang ketiga, kenapa? Kenapa? Umur ditanyain Bapak Ibu ketika meninggal. Padahal sing mati tua wonten boten? Akeh ora? Akeh. Sing mati bayi, bahkan ada orang belum lahir sudah mati di dalam kandungan. Sudah ada belum? Saya belum dikode sama Pak Rudi. Saya itu punya jamaah masjid Ruman sebelah Bapak Ibu. Anaknya itu hamil kembar. Yang satu wafat di dalam kandungan, yang satu. Tapi ketika diperiksa dokter, yang satu mau dikeluarkan belum bisa untuk dikeluarkan. Rasanya gimana coba? Ini para bunda, kalau jadi ibu yang punya janin kembar, satunya udah meninggal. Tapi ketika yang satunya yang masih hidup, masih dikeluarkan itu belum layak untuk dikeluarkan. Sehingga dia harus nunggu pada usia tertentu. Rasanya gimana Bun? Bapaknya bilang ke saya, Ustaz, ya Allah, gimana rasanya ya? Seorang ibu kemana-mana membawa jenazah bayinya. Katakannya jenazah, saya kan jadi merinding. Iya ya Pak, ya jenazah ya. Ya mau dikeluarin belum boleh sama Pak dokter, belum kalau dikeluarin malah bisa mati dua-duanya gitu. Menunggu Bapak Ibu, menunggu beberapa waktu sampai waktu yang tepat untuk mengeluarkan janin yang satu. Kita jeda dulu Bapak Ibu. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saya dapat cerita itu Bapak dan Ibu dari bapaknya langsung gitu, dan saya ketemu dengan yang alami gitu. Jadi, Masya Allah ada orang yang diuji dengan ujian seberat itu, dan kasusnya Bapak Ibu menjadi salah satu di antara 5 kasus langka di dunia, kasus itu. Tapi saya tidak ceritakan siapa dan di mana gitu, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Tiru-tiru Ustadz Abdul Somad. Usia, orang mati itu biasa ditanya usianya berapa kan gitu. Padahal yang tua bisa mati, yang masih di dalam janin juga bisa mati. Yang kedua, sakit apa? Sakit apa? Apakah orang mati itu harus sakit dulu? Tidak, ya kemarin tetangga saya lagi di depan laptop pagi-pagi sudah pensiun, sudah ayem lah ya, menikmati hidup. Orangnya baik banget. Low profile, ya semuanya terkejut karena tidak sakit. Orang yang sakit bertahun-tahun juga ada, yang seperti ibu saya sekarang, beliau sakit lama, suaminya sudah mendahului bapak saya, keponakannya, bahkan kemarin cucunya sudah meninggal duluan gitu. Yang ketiga, kenapa? Balapan misalnya track, pantas gitu kan,
Pantas rese mati gitu kan? Iya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu kan disebut dua ayat yang berlawanan. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendapatkan kalian. Artinya kematian itu memburu apa diburu, Pak? Kita kan lari dari kematian kan. Makanya kita disuruh fafirru ilallah. Kita disuruh lari kepada siapa? Allah. Nah, tapi nanti di ayat yang lain ada orang yang takut pergi berperang karena takut mati. Iya, Allah sampaikan di ayat itu, kalau kamu ditakdirkan mati di suatu tempat, maka kamu akan menuju tempat itu untuk diapakan? Diambil nyawanya. Nah, itulah kematian. Maka Bapak Rahmatullah, ya, pelajaran kita, ya, kalau belajar dari tadi transaksi jual beli yang mudah-mudahan diterima, no boten kira-kira jiwa kita, harta kita, ketika kita jual kepada Allah, kira-kira diterima nggak Bapak Ibu? Kira-kira diterima enggak? Maka kita ikut kebiasaan salafus sholih. 6 bulan setelah Ramadan berdoa. 6 bulan. Berarti bulan apa saja? Ayo, seorang palora urutane, semua wajahnya orang meyakinkan. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, nggih. Terus Rabiul Awal. Berdoa. Ya, berdoa supaya amalnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bulan ke-7 redaksinya diganti supaya kembali dipertemukan dengan Ramadan. Kan gitu. Dan Bapak Ibu rahimahumullah, ya, sebagai penutup, berarti malam ini temanya tidak sesuai dengan judul, nah Bapak nggih. Karena ini masih Syawal. Nah, ini ceritanya madan muhasabah lagi. Tanda amal kita diterima oleh Allah adalah sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri. Okay? Inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Jadi kalau Bapak Ibu puasanya diterima, mestinya puasa terus. Bukan begitu maksudnya, okay? Iya. Kalau puasa kita diterima, nanti akan ada puasa-puasa lanjutan gitu, yang mengiringi puasa Ramadan, sebagaimana sholat wajib kita didahului atau diikuti dengan sholat sunnah rawatib gitu. Sudah belum selesai nyawalnya? Jawabannya orang meyakinkan maning. Ayo tinggal berapa hari nih? Saya hari Sabtu, Bapak Ibu masih ada undangan silaturahim. Saya bilang, waktu temen tanggale tanggal 18 besok 18 April nih, hari Sabtu itu kan sudah pol-polan itu Syawal itu ya. Yo masih ada berapa hari Syawalnya? Ya dari rong dina juga kurangnya sih tendu semono urusanmu nggih. Nggih. Tahajudnya dilanjutin enggak? Tahajudnya kita tuh tarawih setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan diterusin enggak? Baca Qur'annya, karena rumusnya itu inna min jazail hasanati al hasanatu ba'da wa min uqubatis sayyiati as sayyiatu ba'da. Dan di antara hukuman dari keburukan adalah keburukan sesudahnya. Nggih, ngertura turu baik diterusna setelah bulan Ramadan berarti bahaya nggih ya. Jangan-jangan kita menjadi Ramadhaniyun, okay. Kan para ulama mengatakan kun rabbaniyun wala takun ramadhaniyun. Kun rabbaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah rabbaniyun. Jangan jadi Ramadhaniyun, jangan jadi hamba-hamba Ramadan. Karena apa? Rob kita Allah itu bulan Tuhannya Ramadan apa Tuhannya seluruh bulan? Iya, kan Tuhannya seluruh bulan. Maka jangan kau sembah Allah hanya di bulan Ramadan, karena Allah itu menjadi Tuhan buat seluruh bulan. Ayo Bapak Ibu. Waduh ya, pertemuan pertama kalau Ustadz dia malah mesti gas kan. Masuk ramangkat lah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan Bapak Ibu dan membuat kita jadi bersemangat lagi nggih. Iya, tugas kami kan seperti itu. Madan-madan, patrene, lobet, cas lagi gitu kan.
fungsi kita bermajelis ilmu kan begitu. Ya, wong saya kemarin aja diingetin, awas, awas gitu ya. Kalau kamu pengen sukses, perbaiki sholatmu, sedep. Wah, jeneng Ustadz baik ketampol kok. Kadang-kadang sholat kita cepat apa banter? Kenapa Frank? Cepat apa banter? Pengennya kan bos ya. Begitu dolanan pingpong, begitu dolanan pengennya suwe apa sedih kebalikan. Mestinya kalau kita sedang bersama Allah kita pengen lama, kalau sedang bersama makhluk kita pengennya sebentar mestinya. Tapi ya kebalik. Ya mulanya wajah-wajah orang pati yang meyakinkan tadi. Oke, aku lupa lihat ada wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Waktu kami kembalikan kepada Ra'isul Majlis, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.